Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, kelas 3 PIB. Dalam kesempatan ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat pendidikan saya, dan saya akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan, hubungan manusia dengan pendidikan, dan aliran-aliran yang ada dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan. Filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran. Ilmu yang sifatnya relatif, karena kebenaran itu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia saja. Filsafat pendidikan memiliki peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pedoman dasar untuk meningkatkan kemajuan dan landasan bagi sistem pendidikan. Adapun konsep dasar filsafat pendidikan adalah pertama yaitu ontologis, yang merupakan suatu pemikiran apa hakikat kebenaran dan kenyataan tentang kenyataan itu sendiri. Kedua yaitu epistemologi, yaitu yang menyelidiki asal muasal metode-metode dari ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu aksiologis, yaitu menyelidiki hakikat nilai-nilai dari pendidikan itu. Selanjutnya saya akan membahas hubungan manusia dengan filsafat pendidikan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta cara untuk mengendalikan diri. Manusia mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, kematian, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan hubungan manusia dengan pendidikan adalah manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab pendidikan adalah kunci masa depan manusia dengan akal dan pikiran. Pendidikan berperan penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup manusia, karena pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari diri seseorang. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar aliran-aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme yaitu aliran yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide atau pemikiran manusia. Pokok pemikiran idealisme yaitu meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini dan dunia sebagai totalitas suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Kemudian aliran realisme. Aliran realisme yaitu pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata dan bukan hanya bayangan, bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum alam. Aliran realisme memberikan perhatian kepada peserta didik yang apa adanya untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab. Selanjutnya aliran pragmatisme, yaitu suatu pemikiran yang memandang kebenaran tidak hanya dalam ucapan tetapi lebih pada tindakan bagi kehidupan manusia dan dapat dibuktikan, dilaksanakan, dan mendatangkan nilai guna. Konsep aliran pragmatisme yaitu sifat atau ciri seseorang yang cenderung bersifat praktis, sempit, dan instan. Selanjutnya aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah menghendaki agar pendidikan selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menemukan jati dirinya. Konsep eksistensialisme dalam pendidikan yaitu guru harus mampu menumbuhkan rasa kesadaran diri dan tanggung jawab dalam diri siswanya. Kemudian aliran Marxisme.
Aliran Marxisme adalah ilmu yang menggunakan metode materialisme untuk mengurai proses perkembangan sejarah yang kompleks. Aliran ini mengamati hal ihwal bukan sebagai sesuatu yang diam, namun sebagai sesuatu yang berkembang, bergerak, dan hidup. Marxisme melihat bahwa perdamaian akan ada ketika negara sudah lenyap. Aliran Marxisme ini mengamati hal ihwal bukan sebagai sesuatu yang diam, namun sebagai sesuatu yang berkembang, bergerak, dan hidup. Marxisme melihat bahwa perdamaian akan ada ketika negara lenyap. Dan yang selanjutnya yaitu aliran totalitarisme. Aliran totalitarisme yaitu paham yang menempatkan suatu kekuatan dikuasai oleh suatu negara. Rakyat harus patuh terhadap semua peraturan yang ada di dalam suatu negara yang menganut paham totalitarisme. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.